أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات بعين عدم انقطع عمله إلى من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به ووالد صالح يدعو له. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak pengurus masjid yang sama kita hormati beserta dengan jajarannya, dan kepada Bapak Imam kita, Ustadz kita yang selalu menjaga kegiatan ibadah kita di sepanjang Ramadan, mudah-mudahan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan kelapangan dan dilipat gandakan pahala amalnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh yang alhamdulillah sudah hampir di penghujung Ramadan ini masih dapat menjaga ibadahnya dengan sebaik-baiknya di tengah dengan ikutnya kehidupan dunia hari ini dan kesibukan-kesibukan orang di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Tapi alhamdulillah bapak-bapak yang hadir subuh ini saya tengok di wajah-wajah penghuni surga semua ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan jemaah yang hadir hari ini yang mudah-mudahan juga orang-orang yang berhasil meraih kemenangan di Ramadan, mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan derajat takwa si Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah itu sangat banyak yang diberikan kepada kita. Salah satu contohnya adalah dalam diri kita ini ada aliran darah yang mengalir di tubuh kita melalui urat saraf. Ya, sangat halus itu Bapak Ibu. Itu ada sebuah penelitian mengatakan panjangnya aliran darah yang mengalir di tubuh kita itu, kalau dibentang itu bentangannya itu 2 kali putaran bumi ini Bapak Ibu. Masya Allah, 2 kali bentangan bumi itu bisa Bapak Ibu baca itu. Luar biasa Bapak Ibu. Itu makanya kalau tersumbatnya satu itu bermasalah itu. Tapi untungnya alhamdulillah Allah masih jaga kita dengan kesehatan yang sampai hari ini. Aliran darah itu tidak pernah kita mengurus Bapak Ibu, tapi Allah sudah selesaikan itu. Berapa detil itu saraf tubuh kita ini, di otak ini sampai ke kaki, banyak. Itu di bentangan itu 2 kali putaran bumi itu. Itu hasil penelitian. Belum lagi detak jantung kita ini yang setiap hari berdetak, yang kita pun tak pernah mengaturnya. Itu kalau sempat berhentinya Bapak Ibu, ya
Astagfirullahalazim, selesai Bapak Ibu. Tak ada lagi. Tapi karena Allah masih izinkan kita ini hidup, alhamdulillah sampai hari ini Bapak Ibu masih sehat kita ini. Masih bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid ini, sholat berjamaah, malamnya tarawih, puasanya alhamdulillah jalan. Jadi patut kita bersyukur Bapak Ibu. Tak lupa kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa dan kebaikan kita kepada para sahabat, para tabi'in dan orang-orang soleh yang mengikuti beliau. Kita doakan seorang yang rajin mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat nantinya di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita ini juga jemaah yang hadir ini yang mendapat syafaat dengannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh kali ini kita diberi judul oleh pengurus untuk membahas tentang habiskan umur untuk hal yang bermanfaat. Habiskan umur untuk hal yang bermanfaat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, umur itu adalah batasan yang diberikan Allah kepada kita ketika kita hidup di dunia. Sejak mulai kita lahir sampai sekarang pun nanti sampai ajal menjemput kita. Bicara masalah umur Bapak Ibu, umur itu sudah ada ketentuannya setiap kita masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita juga bicara tentang umur, bukan yang ditengok itu berapa umurnya kita, tetapi yang ditengok umur itu adalah usia yang kita gunakan untuk beribadah. Yang isinya itu umur itu apa? Kira-kira umur yang kita lalui itu berisi hal-hal yang baik atau tidak? Ini ada hitung-hitung matematik Bapak Ibu ya. Kalaulah seandainya seseorang itu berusia 60 tahun, karena Nabi menyatakan ummati baina sittin wa sab'in, 60 sampai 70 tahun umat, kata Rasulullah. Kalau seseorang berumur 60 tahun, maka sebelum dia akil balik, taruhlah 15 tahun dia mulai balik. Berarti dah dikorting tu 5 balik Pak. Kurang mulai. Kalau dihitung waktunya tidur kita, itu rata-rata 8 jam atau 7 jam, ada yang mungkin lebih mungkin. Taruhlah 8 itu. Maka dalam sepanjang umur kita yang 60 itu berarti 20 tahun itu tidur. Jadi 20 tahun itu lalu sudah Pak. Dan kalau kita hitung waktu kerja kita dengan umur yang 60 tahun itu sama juga, kira-kira waktu kerja itu 8 jam, 7 jam, terus 9 jam orang kerja sebentar. Dalam mungkin kerja itu jadi lebih itu. Taruhlah 8 kita ambil. Berarti juga 20 tahun itu kerja itu. Nah, berapa Pak? 20 tambah 20 tambah 5 balik, berapa Pak? 5 Bala tinggal 5 tahun. Mohon maaf Bapak Ibu, kebiasaan orang kini kok maaf gua. Ditambah lu utang nih. Kini kok saldo di utang Bapak Ibu. Beli motor utang, beli mobil utang, beli rumah utang. Kamu nikah utangnya namanya. Enggak, dulu kerja pun ada utangnya dulu. Kalau seandainya jatah umur 5 tahun ditambah lu banyak utangnya, kekurangan awak. Apalagi mohon maaf terlibat dalam perbuatan dosa lah istilahnya itu. Nah, ini apa parah Bu. Waktu yang kita gunakan untuk beribadah yang betul-betul kita persembahkan kepada Allah pendek Bapak. Sepanjang umurnya hanya segitu. Itu yang 5 tahun itu nanti ada juga waktunya kita lalai, ada waktu itu. Kalau betul-betul beribadah paling ya
5 minit kalau solat je kan. 5 kali 5 25 sehari. Alias setahun. Berapa menit kita coba ya bisa untuk melaksanakan solat itu. Lebih kurang ya 1 tahun atau kurang lah itu 1 tahun. Itulah waktu beribadah sebenarnya. Waktu-waktu yang lain banyak kita tidak manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ini perlu kita renungkan karena kita akan menghabiskan umur kita itu dengan hal yang bermanfaat. Umur itu Bapak Ibu, itu seperti batu es. Batu es itu kalau orang menggali Bapak Ibu, laku tak lakunya cair itu, api itu. Itulah umur itu. Jadi suka tidak suka umur kita itu akan habis, mencair. Kamangana Bapak Ibu katukannya kabin. Yalah. Dan umur itu Bapak Ibu 10 tahun, mungkin 20 tahun. Setelah ini Bapak Ibu, itu kita ini seperti berada dari satu titik ke titik yang lain. Dan namun jamin Bapak Ibu, mungkin 50 atau 100 tahun lagi, taruhlah 1 tahun, bukan kita lagi yang menghuni masjid Nurul Ihsan ini Pak. Nah awak menghuni ini betul. Ya Bu. Awak di mana Bu? Nak di situ itu, dalam barzah itu. Kenapa? Nah kamu ni masjid Nurul Ihsan tu orang-orang anak yang ketik-ketik tu atau mungkin setelah ini nanti akan menghuni kau lain. Nah awak mau risiko kau lain. Jadi kita tu seperti berjalan satu titik ke titik yang lain dan itu akan regenerasi dari itu berganti-ganti. Dari tarik awak di dunia kau dah. Kamu pun pernah menyampaikan kepada jemaah kalau lah umur dia 100 tahun tu kalau panjang nama mungkin tak barok lo wak salah umur tu kita. Karena lah banyak penyakit, lah banyak masalah tu. Dicari orang tak lo rancak. Lah banyak masalah tu. Susah orang. Menambah kerja orang maknanya. Balik bekonya kalau lah tua tu kan balik untuk anak-anak balik. Ini kamen dia orang satu itu. Anak lo berharap Bapak Ibu panjang tu. Itu makanya umur yang ada ini kita manfaatkan lah. Bukan nama menakut-nakuti benda. Umur 60-70 itu sebenarnya lah warning sana. Itu sebenarnya. Tapi walaupun kecil orang tua muda kan sama. Tapi tanda itu sudah datang kepada kita. Dan setiap hari menurut penelitian Bapak Ibu, sel-sel kita ini mengalami kematian. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi pada orang. Contoh rambut memutih. Jadi setiap hari itu ada di bagian tubuh kita ini Bapak Ibu itu mati. Ada mengatakan bahwasanya mati itu bagi manusia itu normal mati itu. Biasanya memanglah itu alami tadi. Bergugur rambut itu lah mati tadi itu masalah itu. Dan nanti pada satu titik yang besar itu betul-betul yaitu kematian yang akan kita lalui yang betul-betul ajal dijemput. Dan umur itu Bapak Ibu tidak bisa kita menakut lagi. Ini kalau ambil absen dari A ke Z. Kalau A dulu dipanggil, berarti kalau Z kemudian Pak tanang-tanang nama akan dipanggil di absen kan. Tapi kadang-kadang bisa saja dari acak. Kata orang kalau bayi tak Z dibarik pun cabut julu-julu tu bersiko tercabut itu bersiko. Ambo jemaah ambo patang tu di Sawali. Dekat Cipanding dulu. Itu meninggal tak? Bapak tu sehari membuat meja di kursi. Lalu tu mana dia? Detik bola ajal dia. Di situlah suratannya. Lalu selesai Ramadan dan selesai. Jadi Bapak Ibu, Ramadan tahun ini kita masih berada di sini. Ramadan depan belum tentu juga kita bisa dapat kesempatan yang sama. Belum tahu. Tak bisa jamin Bapak Ibu.
Jadi jangan awak lah Pak Ibu, jangan awak nih. Itu para ustaz-ustaz saya yang lesson yang dulu tuh yang muda-muda itu lebih dulu Pak Ibu. Sebutlah. Jafri Al-Bukhari, Ustaz Arifin Ilham, baca diklah Ustaz Ali Jaber. Muda tu bona ya, 40-an kati ni dalam 50. Jadi Bapak Ibu inilah ya muhasabah dirilah kita Bapak Ibu dengan umur ini. Kalau seandainya Ramadan tahun ini hadir kepada kita, tidak menyebabkan kita berubah atau beribadah lebih baik, butuh berapa Ramadan lagi Bapak Ibu? Tanya Bapak Ibu, berapa Ramadan lagi perlu dewa untuk bisa sungguh-sungguh mengisi Ramadanku dengan sebaik-baik. Karena sepanjang dewa lah melalui banyak Ramadan gua. Butuh berapa Ramadan lagi? Oh, berencana setiap pagi bulan Ramadan ku baca Quran. Kiranya lah di ujung Ramadan ku nak berhari tinggal Ramadan, Quran ku belum tahu buka-buka. Alun tu baca je. Berencana awak setiap pagi solat duha, harilah siang. Berencana awak melaksanakan sedekah, latan niat tu. Undur jadi dah. Harta tu dah terpakai untuk yang lain. Berencana awak niat kau kalau umur betul-betul iktikaf lah tu. Berniat tu. Di ujung Ramadan pun tak ada niat iktikaf. Hadir pun tidak. Jangan-jangan Bapak Ibu dosa kita lebih banyak daripada amal kebaikan kita selama Ramadan ini. Jangan-jangan juga amal ibadah kita itu belum tentu diterima Allah. Dengan sisa umur yang 5 tahun yang kecil itu, kalau itu pun kalau ya betul-betul diberikan ya nilai ibadah di dalamnya, kalau tidak ya tidak banyak Pak Ibu. Sementara Bapak Ibu, umur itu adalah suatu nanti yang yus'ala an amruhi fima anfaqahu. Jadi sesuatu nanti umur itulah akan ditanya nanti. Di akhirat itu tidaklah beranjak kaki seorang hamba kecuali ditanya umurnya itu fima afna, digunakan untuk apa umur itu. Itu kan ditanya nanti. Umur di akhirat Allah tanya nanti kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu ya, di ujung-ujung Ramadan ini ibarat Bapak Ibu kita berada di ujung finish nih, di titik finish. Kuda itu Bapak Ibu kalau biasanya kalau sudah sampai ke titik finish itu harus dipacu lebih kencang agar bisa jadi pemenang Bapak Ibu. Jangan lambat tuh di akhir Ramadan, justru lebih meningkat dah. Kalau kita memang pemenang, karena pemenang itu di ujung tu memang itu adalah pembalap tu, di ujung tu kaca. Di situ juga pacu tu. Dan amalan itu Bapak Ibu ditentukan dengan akhirnya. Di amalan itu dicari akhir itu Pak. Sama meninggal, ujung meninggal kita itu kemana? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Karena amalan itu tergantung daripada akhirannya. Jadi di ujung Ramadan ini apa yang kita lakukan? Karena di ujung ini banyak ujian Ibu, banyak sekali. Peluang-peluang yang amal karena perbuatan dosa boleh terpancing itu. Nah, itu. Ada dosa itu yang akan mengadu awak dua dosa ini. Nah, dan itulah Bapak Ibu yang kebanyakan kita lalai. Sama dengan apa Bapak Ibu kalau kita berdoa, waktu yang paling baik berdoa di ketika bulan Ramadan inilah beberapa saat sebelum berbuka. Itu waktu kita rancak berdoa di Ramadan baik. Tapi di saat itulah itu Pak. Orang ramai keluar tu, jam-jam mereka buku tu ramai tu Pak. Inilah Pak. Nama galih orang betulnya bekerja untuk pelanjur nak waktu tu ramai tu. Sementara di situ waktu yang paling baik untuk berdoa. Menjalang buku tu tanang diminta doa kepada Allah yang terbaik. Dan mintalah kepada Allah, jangan lupa ya bertobat. Bertobat ini Bapak. Makanya dalam doa itu wa taubatan qoblal maut.
dia bertobat sebelum kematian datang. Dan sampai mati dulu sebelum bertobat. Jadi minta kalau ya Allah, ambu kau meninggal, sempatlah bertobat. Karena kalau kita meninggal sebelum bertobat, ini berat Bapak. Warahmatan 'indal maut, mendapat ampunan sebelum kematian. Karena kematian itulah hal yang berat, kita minta kepada Allah dapat kasih sayang Allah di saat sakaratul maut. Dan baik Bapak Ibu, keadaan satu maut. Baca lihat orang akan meninggal itu Bapak. Itu tak sehari, kadang beberapa hari itu untuk sakaratul maut tu. Karena aku pernah nyampai ke ibu yang namanya mati itu kalau orang sakit, kalau sakit biasa udah mati dia. Nyepul balik sakit itu mati dia. Tak ringan itu masalah kematian itu. Makanya kita minta kepada Allah diberi kasih sayang di saat kematian itu datang. Menyokok dapat orang meninggal itu ringan. Ada orang meninggal tak ada, tersenyum bisa. Itu tergantung amalannya lah. Tapi kalau amalannya tidak banyak, bakal bisa meninggal itu dalam keadaan yang baik tadi. Bahkan nyurang gue aja malaikat. Ikut yang selama aku nan madang hanya perangai atau malaikat. Jujur itu mah. Karena kita ini Bapak Ibu dua unsur dalam tubuh kita ini, ruh dan jasad. Jadi ketika kita dalam kandungan ibu itu dulu ruh itu belum ada, belum dimasukkan. Karena masih daging dulu awalnya. Dimasukkan ruh. Jadi kita ini perpaduan antara jasad dan ruh. Kini itu dicabut, itu dipisah balik. Itu tidak mudah. Itu maka ada yang sakit segala macam. Nah, minta kepada Allah itu, ya Allah, di Ramadan ini ya Allah, hamba mohon ya Allah ampuni segala dosa-dosa hamba yang pernah hamba laksanakan, yang hamba lakukan ya Allah. Baik yang hamba sengaja maupun tak sengaja. Mulai Bapak Ibu sejak mulai akil balik itu Bapak, pernah tak kita yang solat yang kita tinggal? Tinggal solat itu sebesar Bapak Ibu. Berat tu, tolonglah. Kau pun solat mana? Baca solatnya. Lima tu cara. Kau kalau solat mana? Lih paham dengan mana solat waktu mulai kebalik tu. Bahkan mau maaf waktu muda tu masih banyak bergelimbang dengan dosa. Sempat solat tu ada kesadaran. Dosa besar meninggalkan solat. Wajib. Puasa begitu je. Lah mulai puasa ketika awal mulai balik tu lih puasa. Kalaupun puasa, mungkin yang membatalkan puasa pun awak nak tahu dah. Padahal terlaksanakannya yang membatalkan puasa tu. Lanjut tadi. Banyak dosa. Dosa besar kalau nak bertobat dan diampuni Allah. Nah, Ramadan ini Bapak Ibu memang dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosa yang lalu. Dosa yang mana? Tidak semua dosa. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar bertobat. Tobat Bapak, harus tobat. Jadi ya inilah Bapak Ibu, di penghujung Ramadan ini kita renungkan itu Pak. Banyak dosa kita kerajaan selama ini gua semenjak umur begini gua ibarat kain dak umur tu. Tak dibarasian. Ramadan bulan kesempatan membersihkan. Ambillah peluang itu. Insyaallah itu yang akan membawa kepada kebaikan daripada kehidupan kita Bapak. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, gunakanlah umur ini dengan hal yang bermanfaat. Bapak Ibu di Ramadan itu kalau bisa hasil bentuknya aktivitas itu zikir lah. Zikir itu banyak lah. Itu aku pernah menyampaikan ya keutamaan zikir itu. Huma yasirun wa may ya'malu bihi ma qalilun. Amalnya ringan tapi sedikit yang mengerjakannya. Apa itu? Membaca wa yusabbihu asran. Subhanallah sebanyak 10 kali, wa yahmadu asran wa yukabbiru asran. Selesai solat subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Itu sunnah itu. Ini berzikir sesolat itu sunnah. Kadang-kadang nak lebih solat air saja kita.
Kenapa di situ 10? Sebenarnya kan 33 besok baca. Itu yang paling seketik tuh. Yang di hadis yang lain 33. Subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah Akbar 33 kali. Kenapa di hadis ini dikatakan 10? Wa yusabbiru asran wa yahmadu asran wa yukabbiru asran. 10 itulah paling sibuk-sibuk apapun minimal 10 gitu. Itu kalau bisa jalan yang kedua Bapak Ibu, karena tadi waktu tidur panjang, jadikanlah waktu tidur itu ibadah. Walaupun 20 tahun itu mungkin ya waktu tidur, jadikanlah itu ibadah Bapak. Tapi ubarek tuh kadang-kadang kalau tidak dilaksanakan, berwuduk ya, berwuduk sebelum tidur. Wa yukabbiru arba'an wa salasin, mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Alhamdulillah salasan wa salasin. Alhamdulillah 30 kali. Lalu baca subhanallah salasan wa salasin 33 kali. Baru tidur. Nah, kalau mengikuti ketentuan itu cara tidur Rasulullah itu buat ibadah lalu apa itu. Walaupun panjang jadi kesempatan, tapi karena tidur kita beribadah. Dua amal itu sih Bapak Ibu kata Rasulullah, la yuhafidu abdul muslimun ila dakhalal jannah. Tidaklah seseorang itu akan masuk dalam surganya Allah dengan cara dia istiqomah selalu mengerjakan itu, zikir sebelum selesai solat, zikir sebelum lalu. Itu kata Rasulullah ahli surga itu. Tapi dengan syarat catatan hadis itu yang pertama, orang yang masuk surga ini nyo solat. Karena selesai solat berarti nyo kurang solat, bukan orang nak solat ya. Itu murahnya masuk surga tapi itu karena nyo fi kulli duburi solat. Selesai solat selalu berzikir. Berarti orang solat pertama. Dan kedua, yang orang yang melaksanakan sholat itu istiqomah dari. Istiqomah itu artinya terus menerus. Ini biasanya Pak Ibu akan sulit melaksanakan istiqomah itu dengan perkara-perkara yang berat. Coba Pak Ibu. Perkara yang berat yang melaksanakan kadang-kadang itu payah untuk selalu melaksanakannya. Tapi carilah peluang perkara-perkara ringan tapi selalu laksanakan. Contoh, bersedekah setiap subuh. Bara. Kalau tinggi jumlahnya mungkin sekali satu tidak lain, jarang ya. Ini kalau bisa 2 hari itu dapat bukti ya. Aruh itu kalau 1000 tarik. Ada yang mungkin yang sahabat Nabi yang telapak kaki terdengar surga itu bilang itu karena selesai wudhu selalu selesai wudhu. Istiqomah dari itu. Tapi yang jangan terlalu barik, beko ujung-ujung tak terlaksanaan dewa gitu. Ambil yang ringan itu. Nah, satu tadi berzikir tadi, karena zikir itu kan ringan, tak barik-barik. Selesai sholat zikir itu kan. Nah, yang ketiga adalah alasannya kenapa orang itu bisa masuk surga itu karena Allah yang memiliki surga. Kalau Allah lah memasukkan surga, mana ada yang melarang? Karena kita memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah berkeinginan kita masuk surga, ya kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ya kesempatan umur yang Allah berikan terutama di bulan Ramadan ini khususnya, ini tidak berapa hari lagi Bapak Ibu. Kita akan meninggalkan Ramadan. Ramadan itu adalah seperti tamu yang istimewa yang datang kepada kita dan dia akan pergi. Datang nak menyapa kita, pergi pun dia tidak akan menyapa kita nanti. Dia akan meninggalkan kita. Ibaratnya orang datang membawa 3 tas besar. Yang pertama isinya sedikit, yang kedua banyak, yang ketiga ini lebih banyak. Itu dibagi-bagian kawan. Ma yang membiak sinanio. Bagi yang tidak mendapatkannya rugi ini. Maka Rasulullah SAW di saat khutbah beliau itu Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan tapi ampunan tidak dia dapatkan. Di luar Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Amin kata Rasulullah. Jadi yang berdoa itu malaikat, Nabi yang mengaminkan. Celakalah bagi orang yang masuk Ramadan tapi ampunan tak nyodapekkan dah. Celaka orang tu. Apa maksudnya makna di sini celaka Bapak? Allah berikan peluang kepada kita, kesempatan tapi tidak diambil. Itulah celaka orang tu. Tak dulu dia tampaknya bisa
manfaat dapatnya itu, makanya itu maksudnya Bapak Ibu. Karena memang Ramadan ini disediakan untuk peluang amal bagi kita. Tapi peluang itu pun tak diambil lah, itu dalam. Maka Rasul kata amin. Yang kedua, doa Jibril itu orang tuanya masih hidup, tapi celakalah bagi orang tuanya yang masih hidup tapi dia tidak mendapat ampunan atau kemaafan dari orang tuanya. Celakalah orang tadi dari dia, tapi tidak membawa kepadanya kebaikan, bahkan tidak mendatangkan dia masuk ke surganya Allah SWT melalui orang tua tadi. Celakalah itu. Ya, amin. Ya, amin ke Rasulullah SAW. Yang ketiga itu adalah perkara itu berselawat. Ya, nama nabinya disebut tapi nyo tidak berselawat kepada Nabi, maka celakalah katanya. Rasul katakan amin. Tiga tu ketika Nabi khutbah dan sebelum khutbah, sahabat bertanya, kenapa engkau mengucapkan 3 kali amin itu? Amin, amin, amin gitu. Ditanya itu. Rupanya itulah alasan Bapak. Jadi salah satu poin pertama tadi itu Ramadan hadir kepadanya tapi tidak mendapatkan ampunan daripada Allah. Dia lewati Ramadan dengan sia-sia. Banyak orang puasa ke Bapak Ibu melanggar. Lah puasa tapi rugi. Ibarat mengalih gua tak balik untung. Itu jadi Bapak Ibu salah satu hadis. Rasulullah SAW mengatakan, man lam yada' qaula zur. Barang siapa dia berpuasa tapi dia tidak meninggalkan qaul zur. Apa itu qaul zur Bapak Ibu? Itu perkataan dusta. Ini berpuasa Pak, tapi ini bentuk. Itu tak lupa Bapak Ibu. Kalau di akhir-akhir muda kini ko begitu Bapak Ibu, ini tergantung keadaan mah. Itu kalau kini itu tak momennya mengalih. Barang gawe kecil asli. Barang orang kecil barang awak. Ini banyak tuh, bahas supaya nanti tuh kok masuk aja Pak. Sesuai dengan keadaannya. Kalau zaman pemilu tuh memburu-buru orang tuh. Itu aja fitnah lah macam kan tuh. Pada zaman muda kini kok masuk-masuk kini itu tuh banyak tuh. Bahan gapo. Berdusta. Kalau zur itu dihindari tuh, jangan sampai puasa berdusta. Ada namanya ya. Qaulur rafas, bicara tapi jorok. Itu juga tak boleh, kata-kata yang sifatnya mengandung syahwat. Qaulur rafas namanya. Yang ketiga kalau yakhsab itu adalah itu perkataan yang mencela, mencaci, membentak dan kata-kata yang buruk. Itu puasanya kata Rasulullah itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kecuali hanya lapar dan haus saja. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita ini jatuh kepada orang yang merugi. Karena memang ada di Ramadan ini orang yang rugi Ramadan itu karena jangankan dapat pahala, yang amalan saja belum diterima. Kalau sampai banyak perbuatan dosa, berarti catatannya nak amal kebaikan, dosa nama tambah. Kalau betul tu dosa itu. Di samping puasanya tidak jaleh, dosa tambah. Jadi banyak orang rugi Bapak Ibu. Jadi sisa umur kita ini Bapak Ibu, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Orang yang mendapat kemuliaan di bulan Ramadan ini akan tampak selesai Ramadannya. Jadi selesai Ramadan itu apa peningkatan amal awak. Berusahalah. Mudah-mudahan peningkatan amal kita semakin meningkat keluar Ramadan. Perbuatan-perbuatan salah kita jauhkan. Itu yang namanya salamun hiya hatta matola'il fajar. Selamatlah dia malam itu sampai terbit fajar. Jadi maknanya orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu, cirinya adalah sejaknya wasobok dia malam Lailatul Qadar itu sampainya meninggal itu elok seperangnya sampai mati. Itu dalam tafsir Al-Misbah dikatakan. Jadi ciri orang yang mendapatkan malam kemuliaan Ramadan itu caliaklah kehidupannya ketika wasobok dia malam Lailatul Qadar sampai akhir Ramadan, sampai keluar Ramadan elok seperangnya, ditinggalkan perbuatan buruk. Berarti itulah orang yang betul-betul bertemu dengan malam kemuliaan. Tapi kalau tidak Bapak Ibu berarti tidak bertemu dengan. Nah, inilah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Ayah, boleh Pak. Taubat itu apakah kita ucapkan setiap hari? Karena pada saat setiap saat pasti kita berdosa. Iya. Apakah setiap saat kita mengucapkan Iya. taubat? Bapak Ibu jemaah, bagus berbisa pertanyaan Pak Ketua.
apakah kita tiap hari itu harus bertobat? Ini bagus pertanyaan. Sebenarnya Bapak Ibu, itu sudah kita praktekkan. Apa bukti Bapak Ibu? Selesai solat, itu kita baca Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullah. Tobat, mohon ampun. Salah satu bacanya kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa selesai sholat itu kita beristighfar? Kan itu pertanyaan itu. Selesai sholat mana ada salah? Sholat mana? Seharusnya kalau berbuat maksiat baru beristighfar. Rupanya Bapak Ibu dalam sholat itu pun itu banyaknya kesalahan Bapak Ibu. Dalam sholat itu dia kesalahan Bapak Ibu. Dia kesalahan Bapak. Contoh kurang khusyuk. Kadang-kadang mohon maaf kalau sholat berjamaah, kadang-kadang kan nampak kawan bagi ke bawah kan, atau solat kok bau durang ke selawat kan tersambut dia buat dia. Tanpa sadar solat tu. Mau nak solat kayaknya mau pindah ke sebelah. Dalam solat tu. Atau mungkin ada pikiran-pikiran lain dalam solat tu sendiri. Makanya selesai solat tu Bapak Ibu istighfar tadi. Mohon ampun. Dalam berbuat baik pun dalam berbuat baik pun tetap bertobatnya Bapak Ibu. Boleh betul-betul melakukan perbuatan salah. Nah itu. Karena kita ini Bapak Ibu tak lepas daripada kesalahan. Rasul mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu bersalah sebelumnya. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Yang sebaik-baik yang bersalah tadi itu bertaubat. Apakah Allah benci dengan orang yang bertaubat? Tidak. Orang salah itu pentingnya lewat tobat itu. Makanya Bapak Ibu kalau lagi sholat Bapak Ibu setiap hari itu menampun. Itulah benteng bagi kita. Benteng yang akan melindungi kita antara waktu sholat dengan waktu sholat yang lain. Otomatis kita itu mendapat ampunan. Kita bertobat. Kalau kita baca Sayyidul Istighfar yang enggak panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'na. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u bidzambi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca di pagi harinya, ya, meninggal sore harinya ahli surga itu. Dibaca di pada sore hari, meninggal ya pagi harinya ahli surga. Bapak cari aja nanti di apa itu searching aja Sayyidul Istighfar namanya. Itu rancak dibaca Pak. Waktu itu makhluk zikir pagi, zikir petang. Bapak baca pagi go selesai salat Sayyidul Istighfar sampai malam aman. Menjelang sore ya aman kan, ahli surga tu. Dibaca di malam hari sampai pagi ya, tu ahli surga. Jadi ini peluang-peluang. Karena Allah tu Bapak Ibu, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang bertobat, bukan tak suka Bapak Ibu. Karena manusia ini tak ada yang salah. Kalau yang tak bersalah itu malaikat. Itu manusia punya adalah tak salah. Ini betul. Itu kan selesai salat saja. Ya. Setelah selesai salat kita memang dalam perjalanan takbir enggak? Iya. Takbir enggak? Iya. Apakah boleh kita mengucapkan taubat juga? Iya harus Pak. Ya, harus astagfirullah. Pak dan sebelah. Jadi taruh dia astagfirullah sekali kan, dua kali lanjutnya kan astagfirullah ya. Nah, dia kalau sadar minta. Karena memang itu adu-adu saja kadang tak awak kadang orang kan. Sama bonda awak mantap orang mantap awak kan. Kadang-kadang itu kan itulah ujian kehidupan Bapak Ibu. Jadi kita pun tidak sempurna Bapak Ibu. Banyak kelemahan. Ustaz pun banyak kesalahan Bapak Ibu. Tidak sama awak satunya pasti ada kesalahan. Maka ketika orang bersalah, sebaik-baik orang bersalah itu bertobat. Bukankah orang taubat itu adalah tanda orang takwa? Tanda orang takwa itu selalu minta ampun kepada Allah. Ya. Kalau dikaji-kaji mungkin para sahabat dulu banyaknya kesalahan Ibu. Tidak lepas itu mereka aja. Tapi mereka selalu bertobat, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Jadi dalam selesai sholat maupun di luar sholat, ketika banyaklah kita beristighfar. Rasulullah Bapak Ibu yang dijamin saya itu tidak kurang sehari itu 100 kali. Boleh awak Bapak Ibu yang lonjaleh gitu, punya sarung lonjaleh. Tidaklah nama mohon ampun kepada Allah bertobat. Ya. Itu mungkin itu Bapak Ibu jawabannya begitu ah. Ada Ibu yang tanya Pak? Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita sukses Ramadan ini Bapak Ibu. Mendoakanlah mudah-mudahan ini kita ini pemenang bulan Ramadan dan kita mendapatkan takwa si Allah Subhanahu Wa Taala dan umur kita adalah umur yang berkah. Ya.
umur yang membawa kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah, aqulu qauli hadza wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.